Mudah-mudahan kita diberi nikmat oleh Allah yang berupa umur. Mudah-mudahan kita ditemukan kembali yaitu pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Karena bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh ampunan ini adalah kita tunggu-tunggu. Karena 1 tahun hanya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang menerangkan mengenai kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, Bapak Ibu semuanya saya yakin semuanya sudah hafal, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah hafal semua, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hukum puasa pada bulan Ramadan selama sebulan penuh ini sendiri memiliki hukum, yaitu wajib dilakukan bagi umat Islam, wajib dilakukan oleh umat Islam, seperti dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu dari Wahbah Al-Ujaini adalah seperti yang pertama yang diwajibkan orang yang berpuasa pastinya yaitu orang Islam. Ini diberi kewajiban syaratnya. Yang kedua adalah orang yang sudah balik dalam ilmu fikih. Ini kalau perempuan pastinya sudah garap sari istilah Jawa, mungkin sudah menstruasi. Kalau yang laki-laki pastinya sudah mengeluarkan air mani atau mandi basah mimpi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga yang kita adalah sebagai orang yang harus menjalankan puasa, yaitu pastinya bagi orang-orang yang domisili, tidak musafir, tidak berpergian. Ini pun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita juga berdomisili, pastinya kita harus yaitu mempunyai kewajiban menjalankan ibadah puasa tersebut. Yang keempat yaitu sudah saya tadi sampaikan, yaitu orang yang menetap atau tidak berpergian. Yang kelima, orang yang mampu berpuasa atau orang yang sehat. Karena orang yang sakit menaun sudah pun itu sudah tidak punya kewajiban berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Bagi orang yang menyusui pastinya atau orang yang hamil pastinya dia juga harus mengganti di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bagi umat Islam yang telah memenuhi berbagai syarat tersebut namun meninggalkan puasa Ramadan, orang yang sudah memenuhi syarat tapi dia meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja tanpa adanya alasan, maka tergolong sebagai orang yang tidak beriman. Nauzubillah. Bahkan jika meninggalkan puasa secara sengaja dan tanpa alasan, pasti maka tidak dapat diganti. Bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa itu tidak bisa diganti atau diganti bulan yang lain, tidak boleh, karena dia sudah sengaja tidak menjalankan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini memang kita tidak tahu kadang-kadang kapan kita akan meninggal. Sudah sampaikan tadi, kita tidak tahu, kita hanya menunggu saja. Tapi Bapak Ibu, kebanyakan datangnya bulan Ramadan ini kebanyakan
kan hanya sebagai tradisi puasa ya puasa, gak kira poso orang melu poso. Ini yang belum tahu. Padahal bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, doa yang diijabah. Maka dari perbuatan yang baik dilipat gandakan pahalanya. Maka kita harus benar-benar gembira memenuhi bulan Ramadan itu. Kita manfaatkan yang sebaik-baiknya bulan Ramadan. Ya, kita memperbanyak amalan-amalan seperti kita membaca Al-Quran, kita mempelajari ilmu agama, kita tidak mendatangi majelis taklim dan lain sebagainya. Karena apa? Kita hidup di dunia ini itu entah orang yang kaya, entah itu orang yang miskin, boleh saja mempunyai gedung yang indah. Tapi kalau kita analisa, kita pikir-pikir, kalau kita sudah meninggal dunia, itu sama. Di liang kubur itu sama, tidak ada bedanya. Ya, hanya dibalut dengan kain kafan, semuanya itu. Dan sesudah kita dikubur, lantas orang yang mengantarkan dan mengubur pulang. Sesudah ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, di situ akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur. Umur kita ini kan ditanya oleh Allah, umur kita ini buat apa? Ini akan ditanya. Maka dari itu banyak orang yang menyesal sesudah di alam kubur. Tapi penyesalannya itu sudah tidak berarti karena sudah di alam kubur. Maka dari itu bagi orang yang beriman, di situ di alam kubur itu adalah awal alam akhirat. Itulah di alam kubur. Di alam kubur itu hanya ada dua. Kalau tidak seksa, ya nikmat. Karena apa? Di alam kubur itu hanya adanya ya nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau seandainya orang itu meninggal dunia amalnya jelek, di situ akan didatangi oleh malaikat yang rupanya masya Allah, gegrisi. Di situ sumpah, pengap, peteng dede, karena amalan-amalannya yaitu yang jelek. Tapi kalau amalan-amalan yang baik, orang itu orang yang beriman, yang takwa, di situ luas. Karena apa? Dia mendapatkan suatu nikmat kubur. Bapak Ibu, hidup di dunia ini hanya berapa tahun? Paling-paling zaman sekarang ini mencapai 85. Itu pun sudah pempengan. Itu pun kalau sudah umur 60 ke atas, ya seperti itulah kita melihat sendiri bapak-bapak kita. Maka dulu marilah kita selalu mengintrospeksi diri selama 1 tahun, berapa yaitu yang kita laksanakan yang jahat, yang baik. Kira-kira perbuatan yang baik sudah bisa menutup perbuatan yang jelek atau belum. Kita harus mengintrospeksi diri. Apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita mengaji kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita ingat kepada Allah, kita zikir kepada Allah. Agar apa? Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Ada yang mengatakan bahwa hidup di dunia ini kebutuhan kita ini dicukupi oleh Allah. Tapi kalau keinginan kita akan dicukupi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau di dalam surga kita ingin apa saja, kita batin apa yang kita inginkan. Kalau di surga pasti dan pasti, kalau sudah di surga akan dilengkapi, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia keinginan belum tentu. Tapi kalau kebutuhan insya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya, kita boleh-boleh saja, kita harus bekerja keras. Orang Islam harusnya memang iya, akan naik haji pun sekarang 45 juta, antrinya 43 tahun.
Mas Bultone nek daftar petang tahun kas dari umur 100 Mas bisa. Terus gak jongga nek duit dan umroh kaya ditinem nek duwe ya Mas. Ini maka dari itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sebenarnya ini hanya suatu ujian. Ujian Allah itu ada yang mengenakan, ada yang menyedihkan, tinggal kita bagaimana menerima yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita laksanakan, apa yang akan terjadi sebenarnya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tinggal kita penerimaan kita bagaimana. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hidup di dunia ini hanya yaitu sementara, yang hidup abadi adalah di akhirat. Kalau kita di alam kubur saja sudah menunggu hari akhirat itu beberapa tahun. Tapi bagi orang yang beriman dan amal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya sekedar, hanya sedikit, hanya sebentar. Karena apa? Dia mendapat nikmat kubur, tidak terasa. Tapi yang orang-orang yang tidak berbuat baik, orang yang kafir, pastinya ya lama sekali. Karena apa? Ya karena mendapat siksa kubur tersebut. Kalau di alam kubur itu mendapat nikmat kubur, insya Allah kesananya juga akan enak. Tapi kalau sudah mendapat siksa kubur, ya naudzubillah. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali yaitu tiap bulan kita ketemu, yaitu saling mengingatkan watawasobil haq watawasobil shabr. Kita orang-orang yang tidak merugi, yaitu hanya orang-orang yang beriman dan orang yang saling sehat menasihati barang yang hak dan dengan dilandasi kesabaran. Inilah sabar, ikhlas itu memang benar-benar susah. Dikarenakan apa? Kalau kita ibadah saja masih tengok-tengok hati, tengok-tengok mata. Kita latihan ikhlas itu benar-benar suka. Gimana kok bisa dikatakan dalam sholat kita kecolongan, kok tengok-tengok hati? Kadang-kadang kita tadi mempunyai apa yang lupa kita menaruhnya dalam sholat kita ingat. Ini termasuk tengok-tengok hati. Kalau tengok-tengok mata, kita sholat kadang-kadang melihat ke atas, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Inilah kita benar-benar kalau kita sholat adalah betul-betul kita hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yaitu melihat Allah seakan-akan. Kalau kita memang tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus hati kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu melihat kita. Inilah sholat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat kita dalam takbiratul ihram, kita meniatkan ikhlas dalam hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita melihat apa yang kita akan sujudi. Mata kita melihat apa yang tempat sujud kita. Di waktu kita rukuk kita melihat yang akan kita sujudi. Sewaktu kita tahiyat pasti kita melihat terwujud kita. Karena benar-benar kita ini hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita ini benar-benar bisa yaitu khusyuk dan tumanina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, khusyuk, tumanina. Ini kalau kita tidak berlatih, ya suka. Ya setidak-tidaknya tumanina itu apabila kita sujud ya kita membaca Subhana Rabbiyal A'la setidak-tidaknya 1 kali. Ini adalah yang dinamakan tumanina. Kadang-kadang sholat kok, masya Allah, kalau kita melihat di video itu sholat tercepat, sholat yang tercepat, masya Allah, bahwa kita ini kalau sholat benar-benar kita itu yang istilahnya betul-betul kita ingat mati.
mati, kalau sudah di liang lahat, kita tidak punya apa-apa, tidak punya teman, di situ pasti gelap, yang menemani hanya amal kita. Seberapa amal kita yang sudah kita laksanakan di dunia ini yang akan kita bawa, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mudah-mudahan sekali lagi ditemukan bulan Ramadan yang akan datang. Yang selanjutnya ini dari Kantor Kekuasaan Agama Kecamatan Gemolong, soal puasa tahun 2022 ini ada yang sudah menggedok, yaitu tanggal 2 harinya Sabtu. Ini dari teman-teman kita Muhammad ya, dari teman-teman Nahdlatul Ulama. Ini kalau di share yang ada di jadwalnya mulai tanggal 3, yaitu bulan hari Ahad. Namun kalau dari ini kita harus menghargai semuanya, jangan sampai kita di desa masing-masing guru koyok ngono jadi ribet. Jangan sampai semuanya punya jasa sendiri-sendiri, kita harus saling menghormati. Tapi kalau jadwal Muhammadiyah itu kalau nggak salah itu puasanya 30 hari. Yang dari depan yaitu puasanya 29 hari. Puasanya ora bareng nih, insya Allah Idul Fitrinya bersama. Ini menurut jadwal yang sudah beredar. Melu keri. Nah, tapi ya kosongnya malah sengkeri bodoh manusia isi kan Mas. Jangan gitu ya. Ini hanya sedermawan Mas Kamto. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya seperti, tapi kalau saya pribadi ya tetap derek pengumuman pemerintah. Dikarenakan apa? Kita adalah mempunyai pemimpin, yaitu pemimpinnya adalah kita pemerintah. Kalau teman-teman ada yang meyakini enggak lah, saya sudah yakin, saya jangan, ini silahkan. Tapi saya pribadi tetap mengikuti pemerintah karena kita mempunyai pimpinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi walaupun kita tidak bersamaan dalam puasanya, kita di desanya masing-masing, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Di dalam desa masing-masing kita buat yang kondusif. Bapak Ibu yang saya hormati, di desa saya itu sudah macam-macam. Ada Salafi, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada MTA, banyak di tempat saya. Tapi alhamdulillah, rukun. Ada Nahdlatul Ulama, ada NU, ada jamaahnya, macam-macam tapi rukun. Jadi imam masjid, yo sopo silakan. Istilahnya yang jadi imam umpamanya Nahdlatul Ulama ya basmanya Syekh, Johar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang menjadi imam Muhammadiyah dan Salafi pasti ya Syekh, ya tidak masalah. Kalau itu masalah seperti itu. Karena apa? Semuanya mempunyai dasar sendiri, kita saling menghormati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satukan hati yang sudah berjalan sekian lama. Pada saat ini saya lihat hanya 50% plus 2. Wong 20 teko saya bener loh Mas. Ya. 50% plus 2. Mudah-mudahan di bulan puasa nanti bisa hadir semuanya, karena ajang silaturahim. Kalau tidak ada seperti ini, saya yakin kapan akan ketemu Bu Sumiati barang, Bu Yanti barang. Teman-teman Bu Yanti di mana banyak sekali. Kalau jenengan kenal kan Bu Yanti, Pak, yo kenal, rasanya insya Allah ketemu kok. Ya. Banyak ibu-ibu ya, Mbak Darwati, ya Bu Jasmine, ya Bu Payem, banyak. Nanti banyak Bu. Tapi tidak ada masalah, semuanya kita adalah saudara, itu aja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita saling mengingatkan. Tawassul haq wa tawassul sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yang bari jalali wajna dari sultani. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal anbiya wal mursalin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.